Saudari-saudaraku yang terkasih, yang disampaikan oleh Bapak Uskup Anton baru saja, beliau adalah Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia, adalah salah satu dari sekian banyak kesan dan pengalaman mengenal almarhum Bapak Uskup Hadi Sumarto, pengalaman dilayani, pengalaman menerima inspirasi dari almarhum Bapak Uskup Hadi Sumarto. Ada sekian banyak yang lain yang dapat dibaca di berbagai media sosial umum maupun media sosial di Konferensi Wali Gereja Indonesia dan keuskupan-keuskupan yang lain, amat sangat banyak. Kita semua ingin mewarisi keutamaan-keutamaan beliau. Tadi Bapak Uskup Anton mengatakan, seandainya dikaruniai usia panjang, ingin meneladan cara hidup Bapak Uskup Hadi Sumarto. Beberapa waktu yang lalu, saya menerima buku. Isinya karangan-karangan dari Bapak Uskup Hadi Sumarto diterbitkan oleh Ordo Karmel, yang judulnya adalah ini, Menghayati Hidup Imamat dan Hidup Religius Dewasa Ini. Sesudah memaparkan renungannya mengenai hidup imamat dan hidup religius, 180 halaman lebih. Pada bagian terakhir, Bapak Uskup Hadi membagikan catatan perjalanan hidup beliau. Saya ingin membacakan apa yang beliau tulis sebagai harta yang sungguh-sungguh pantas untuk kita warisi. Refleksi akhirnya seperti ini. Sekarang ini, sebagai Uskup Emeritus, Uskup Purnakarya, sejak tahun 2003 sampai beliau wafat, sesudah 30 tahun mengabdikan diri sebagai Gembala Umat di Keuskupan Malang, 1973 sampai 1988, dan Keuskupan Manokwari Sorong 1988 sampai tahun 2003, sekaligus menjelang peringatan hari ulang tahun ke-62 Imamat. Beliau tulis pada sebelum tanggal 21 sebelum bulan Juli 2021, patutlah saya bersyukur kepada Tuhan Pengasih atas anugerah yang begitu berharga yang boleh saya terima. Menjadi orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat. Menjadi imam untuk mengambil bagian di dalam imamat Yesus. Dan dipanggil mengambil bagian dalam karya penggembalaannya sebagai uskup di Keuskupan Malang dan Keuskupan Manokwari Sorong. Bila orang bertanya kepada saya, waktu manakah selama hidup 89 tahun saya anggap sebagai paling berharga? Jawaban saya ialah waktu 15 tahun di Papua. Sungguh suatu waktu belajar untuk mengenal diri dan sebagai orang beriman sejati, sebagai seorang biarawan, sebagai seorang imam, dan sebagai seorang uskup. Waktu melayani umat di Keuskupan Sorong itulah lewat refleksi atas iman,
saya anggap waktu yang paling berharga, meskipun justru paling berat. Kesungguhan jati diri sebagai pengikut atau murid Yesus Kristus dalam jenis hidup apapun baru diketahui dan dapat dihayati bila pernah mengalami dan memenuhi manis, tetapi juga pahit hidup Yesus sendiri. Tidak mungkin sepenuhnya seperti Yesus. Namun sesuai dengan ukuran yang dipakai Tuhan bagi kita masing-masing. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saya merenungkan kutipan yang beliau tulis sendiri, saya sampai kepada kesimpulan kunci untuk memahami hidup beliau yang suci dan karya pelayanan Bapak Uskup Hati yang begitu berwarna-warni adalah keyakinan beliau bahwa sebagai murid Yesus, beliau dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, menjadi Yesus kecil di zaman sekarang ini. Terima kasih atas nama Gereja Katolik di Indonesia, Bapak Uskup, atas teladan hidup yang begitu kaya dan mengesankan. Tuhan telah memandang cukup Bapak Uskup hadir dan melayani gereja dan masyarakat Indonesia. Doakanlah kami agar kami dapat meyakini apa yang Bapak Uskup yakini, dan kepada kami yang Bapak Uskup tinggalkan, dianugerahkan kekuatan untuk mewujudkannya dengan teladan Bapak Uskup. Dalam rasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga dalam rasa syukur atas anugerah Tuhan bagi Gereja Katolik di Indonesia dalam diri Bapak Uskup Hati Sumarto, marilah kita lanjutkan ibadah kita.